dan padahal dia tidak bisa mengerjakan pakaian tersebut. Ujung-ujungnya bertanya-tanya ke sana kemari. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang cara kerja dan tanggung jawab kita terhadap pelanggan usaha laundry. Akhir-akhir ini sobat, banyak banget pengusaha laundry pemula ini karena istilahnya bagaimana supaya banyak pelanggan ya. Jadi asal diterima aja pakaiannya, dan padahal dia tidak bisa mengerjakan pakaian tersebut. Ujung-ujungnya bertanya-tanya ke sana kemari bagaimana cara mengerjakan pakaian ini. Nah, di sini sobat, sebenarnya kita sambil menjalankan usaha laundry ini bisa sambil belajar, baik di Google, baik dimanapun, baik sama sesama teman pengusaha laundry, bisa kita bertanya-tanya. Nah, banyak banget saya lihat pengusaha laundry menerima pakaian tapi tidak bisa dikerjakan. Nah, salah satu contohnya, banyak masih yang bertanya cara mencuci bed cover ukuran besar itu seperti apa sih, bagaimana sih caranya, dan menggunakan mesin apa, berapa kapasitasnya. Dan banyak juga maaf, bagaimana juga sih mencuci baju bekas orang meninggal. Banyak juga yang masih bertanya bagaimana sih cara mencuci pakaian kecil atau pakaian untuk orang anak-anak lah, maaf ya, anak-anak. Nah, tapi di sini sebenarnya sobat, kita ada baiknya kita ketimbang seperti ini bertanya terus. Ya, orang-orang juga kan istilahnya yang mau menjawab ini pasti merasa kesal sama kita. Jadi saran saya sobat, supaya tidak terjadi seperti ini, ada baiknya kita bekerja sambil belajar, baik dari istilahnya media sosial, baik dari Google juga, kita bisa belajar dari situ. Jadi jangan kita berpatokan dari sesama teman. Kadang-kadang yang dibilang teman kita itu juga belum tentu benar. Nah, jadi kalau bisa bekerja sambil belajar di dalam dunia usaha laundry ini. Jangan kita asal menerima pakaian pelanggan seperti yang saya katakan tadi, tahu-tahunya kita tidak bisa mengerjakannya. Yang penting pelanggan saya banyak, asal diterima. Nah, karena bagaimanapun bentuk pakaian yang diberikan pelanggan sama kita, atau model pakaian baik atau kain jenis apapun, jika sudah kita terima, itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan kita harus memang benar-benar udah tahu cara mengerjakannya. Kalau tidak tahu kita cara mengerjakannya, nggak mungkin kita terima kan? Berarti udah paham cara mengerjakannya seperti apa. Nah, jadi sobat, kalau bisa saran saya, bekerjalah sambil belajar. Bekerja sambil belajar, baru di saat istirahat atau di saat kegiatan kita tidak ada dalam dunia usaha laundry ini, kita bisa sambil belajar bagaimana cara-cara mengerjakan pakaian ini, bagaimana cara mengerjakan baju ini, bagaimana cara jika ada pakaian sebesar atau contohnya gorden, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dan setelah kita tahu mengerjakannya, cocoknya, baru kita belajar mengenai pasaran. Nah, jika pakaian ini pasarannya harganya seperti apa atau berapa. Nah, jadi kalau contohnya jadi gorden seperti ini, pasarannya berapa. Karena sobat,
banyak yang bertanya bagaimana berapa sih harga pakaian seperti ini. Nah, jika dikasih tahu orang di tempatku sekian, nah apakah pasaran yang dibilang teman kita itu cocok di tempat kita pasaran dengan harga seperti itu? Tidak, pasti tidak. Beda itu, tiap-tiap daerah itu pasaran laundry berbeda. Nah, jadi kita jangan berpatokan, kita harus mengikuti pasaran yang ada di daerah kita. Contoh, ini sudah pernah saya jelaskan. Kita bikin pasaran contohnya di daerah Kalimantan lah 6.000 per kilo. Sementara Jakarta 8.000 per kilo. Nah, orang Kalimantan bertanya, di tempatmu harga laundry sekian harganya berapa? Model seperti ini harganya berapa? Contohnya ya, per kilonya 8.000. Nggak mungkin 8.000 juga dibikin di sana. Karena belum tentu pasaran itu sama. Sementara Kalimantan 6.000. Nah, kalau jadinya dia mengikut pasaran daerah Jakarta, otomatis usaha dia di sana tidak akan laku dan peminatnya akan berkurang. Nah, makanya sobat, saran saya seperti yang saya katakan tadi itu, sambil menjalankan usaha ini, sambil belajarlah. Bagaimana kita harus benar-benar belajar dari mulai proses pencucian, penerima pakaian, semua harus kita pelajari. Nah, jadi jangan istilahnya yang penting saya sudah punya usaha laundry, baru orang juga sudah pasti iri lihat saya karena saya udah punya usaha laundry. Bukan seperti itu sobat. Kita buka usaha laundry itu bukan karena istilahnya untuk pamer sama orang ya. Walaupun kita buka usaha laundry, kalau tidak tahunya kita ilmunya, ya sama saja. Yang ada lama kelamaan udah gulung tikar. Karena kenapa? Kita hanya istilahnya buka saja tapi peminatnya kurang, ya sama aja. Buang-buang duit namanya itu. Oke sobat, kira-kira seperti itulah penjelasan saya kali ini, yaitu tentang tanggung jawab dan risiko pengusaha laundry. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.